Kita berdoa sebentar. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul pagi ini. Kami membawa korban bakaran kami dengan pujian kami, penyembah kami. Pagi ini Bapa kami ingin sama-sama bicara. Hadirlah di tengah kami, bicara pada kami sebagai hamba yang hina menjadi alat berbagi, menyampaikan isi hatimu kepada kami yang hadir. Terima kasih untuk kesempatan ini, Bapak. Kalau kami bersama-sama belajar tentang pada pagi hari. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau membuka kitab di dalam Kejadian 19. Kita yang ada Alkitab atau apa? Bisa dibuka. Kita sama-sama dengan Kejadian 19 ayat 1 sampai 11 kita. Nanti saya akan bacakan, saudara bisa, Bapak Ibu semua bisa mendengar. Oke, sudah ya, saya akan bacakan. Kunjungan kedua malaikat dan kejahatan orang Sodom. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka sambil sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini dan bermalamlah di sini. Basuhlah kakimu, dan besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah." Tetapi ia memaksa mereka sehingga mereka singgah masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi dan mereka pun makan. Belum mereka tidur, orang-orang lelaki kota Sodom datang mengepung rumah itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh penduduk tanpa terkecuali. Mereka berseru pada Lot, "Di manakah orang lelaki yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami menyetujui mereka." Lot keluar menemui mereka di depan pintu dan pintu di belakangnya. Ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Dengar, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah disentuh laki-laki. Biarlah aku membawa mereka keluar kepadamu. Lakukanlah terhadap mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya saja terhadap orang-orang ini jangan kamu lakukan apa-apa, sebab mereka memang sudah datang membawa naungan anak." Namun mereka berkata, "Singkirlah," kata mereka lagi, "orang yang satu ini datang kemari sebagai pendeta. Sekarang mau memerintah sebagai hakim. Kami akan berbuat lebih jahat kepadamu daripada terhadap 2 orang itu." Lalu dengan keras mereka mendorong orang itu dan dekat untuk membuka pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangan, menarik Lot ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Mereka membutakan mata orang-orang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga orang-orang itu tidak dapat menyentuh pintu. Oke, pagi ini kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Dari cerita ini kita bisa melihat kalau khususnya di ayat pertama, di Lot sedang duduk dari budaya Yunani, budaya Ibrani. Kalau seorang yang duduk di pintu gerbang, kita bisa menemukan bahwa Lot bukan orang biasa, dan Lot sudah bisa beradaptasi dengan kehidupan pada saat di Sodom dan Gomora saat itu.
Dia duduk-duduk di pintu gerbang, dan berarti dia punya wibawa, dia sudah berbaur dengan orang baik, dan dia sudah dikenal. Tapi kita melihat dari cerita ini, dari firman Tuhan ini, pada saat Lot menerima tamu masuk ke dalam rumahnya, orang-orang kota sudah mulai mengepung rumahnya. Nah, mengapa bisa seperti ini? Apa arti daripada cerita ini yang Tuhan ajarkan pada kita pada pagi hari ini? Sodom dan Gomora kita bisa mengerti kalau artinya bisa dilambangkan dengan keadaan artinya dunia. Nah, kita bisa melihat kita tinggal di dunia yang seperti digambarkan di Sodom. Dan kita yang hadir pagi ini, saya percaya sebagai sampai pagi kita semua adalah hamba Tuhan. Kita adalah orang yang punya kuasa. Kita punya wibawa dan kita punya wewenang. Tetapi kita bisa melihat sampai kepada ayat yang ke-7 dan ke-8, kita bisa melihat cara berpikir Lot tidak seperti seorang yang berwibawa. Dia berpikir dengan cara orang-orang Sodom dan Gomora. Saya percaya Lot adalah seorang yang takut Tuhan dan punya moral yang baik. Kalau dia tidak mempunyai moral yang baik, dia tidak akan melindungi tamunya. Karena dalam kebudayaan Ibrani, saya percaya ada satu tanggung jawab besar pada saat orang tamu datang ke rumah kita. Kita harus bertanggung jawab penuh atas keselamatan orang. Dan dengan tindakan Lot seperti ini, Lot masih punya moral yang baik. Tapi kota itu kita bisa melihat kota itu sudah tidak punya moral, sudah rusak. Tapi sayangnya Lot beradaptasi dengan kondisi keadaan. Dia seorang berwibawa, dia seorang yang punya kekuasaan, sesuatu kekuasaan di tempat itu. Kalau enggak, dia tidak akan duduk di pintu gerbang. Karena kebudayaan Ibrani, kita bisa melihat kali dari budaya seorang duduk di pintu gerbang itu bukan orang yang artinya melambangkan. Ini artinya pelambangan kalau seseorang itu berwibawa. Pas ayat ini di paling depan, ayat pertama pun ditulis, dia sedang duduk di pintu gerbang. Mau mengatakan pada kita, setiap kita punya wibawa, kita punya kekuasaan, mungkin maksudnya punya jabatan dalam pelayanan kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak berkolaborasi dengan dunia. Cara berpikir kita harus rubah. Lot mempunyai cara berpikir sama seperti kondisi pada saat itu, dengan tindakan dia menyerahkan kepada orang-orang yang mau menyetubui kedua pria yang datang itu, yang kita tahu di sini adalah kunjungan dua malaikat. Kadang kita suka berbuat yang kita tahu kebenaran, tapi malah kita suka ya enggak apa-apalah, sesuatu yang kita tidak berdiri tegak, tapi malah kita duduk kumpul dengan keadaan dunia. Duduk dan berkumpul dengan keadaan. Kadang kita suka bilang, oh nggak apa-apa ini, demi untuk sesuatu kepentingan pribadi. Sama dengan Lot. Bapak dan Ibu semua, kita hidup di dunia yang tidak baik-baik saja, dan dunia yang semakin jahat, semakin rusak. Kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, kita harus berdiri tegak dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa kompromi dengan dunia ini. Kadang kita suka kompromi. Kita biarkan, tidak apa-apa, yang penting masih normal. Moral kita, saya percaya setiap kita punya moral yang baik. Tapi kita harus berdiri teguh. Kita tidak boleh kompromi dengan dunia. Sodom dan Gomora hancur karena tidak ada orang lagi yang
berdiri dalam kebenaran. Hanya Lot, istrinya, dan kedua istrinya. Di dalam ayat yang keempat tadi kita bisa melihat seluruh kota tanpa kecuali. Artinya kota itu sudah rusak. Dan benar-benar rusak. Dunia ini pun juga sedang mengalami seperti itu. Kalau kita tidak berdiri teguh, maka kehancuran dunia ini akan hancur. Kita harus terus menjadi terang. Kita harus terus menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Saya teringat dengan perkataan Tuhan Yesus mengatakan, maka masih ada iman. Kalau kita tidak menjadi terang, kita tidak berdiri teguh. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berkompromi dengan dunia ini terus-menerus demi kepentingan diri kita sendiri. Bagaimana perasaan hati Tuhan, saudara? Bagaimana Tuhan melihat dunia ini? Kita hadir sebagai penyelamat, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Dengan kita harus berdiri teguh. Kita tidak boleh duduk berkompromi. Abraham, waktu dia di ayat sebelumnya ya, di pasal sebelumnya, Abraham berdiri memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan kota ini. Abraham berbicara dengan Tuhan untuk meminta agar kota ini selamatkan. Kalau ada 10 aja, selamatkan kota ini. Tetapi Lot, dia duduk berkumpul. Kita orang-orang berdiri tegak. Artinya apa? Pelambangannya apa? Abraham berdiri tegak dalam. Kita harus berdiri tegak dalam firman. Kita tidak boleh berkompromi dengan dunia. Hidup di dalam kekudusan, bukan kekudusan palsu. Kita hidup kudus benar-benar. Hargai perasaan Tuhan. Dimanapun kita berada, perkataan kita, perbuatan kita, pemikiran kita. Kalau itu tidak sesuai selaras dengan Tuhan, maka itu melukai hati Tuhan. Sedikit kompromi dengan dunia ini, sedikit kompromi dengan pemikiran, cara berpikir, maka kita berkompromi. Di dalam, pada akhirnya nanti hanya ada dua kubu, yaitu kubu Tuhan dan kubu setan, atau kubu iblis. Di mana kita akan berdiri nanti? Jelas Alkitab sudah katakan jangan kita sok-sok, jangan kita setengah-setengah. Apalagi kita sebagai orang yang punya power. Maksudnya power di sini artinya punya otoritas di dalam gereja. Kita menjadi banyak sorotan orang-orang di dalam pekerjaan kita. Alkitab katakan kita suratan terbuka. Kalau kita kompromi dalam dunia, pandangan dunia orang-orang dunia akan melihat, sama aja dia, katanya Kristen, ngomongnya juga masih kasar, pemikirannya masih jorok, tingkah lakunya masih nggak benar. Pagi ini saya mengajak kita semua, kita hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, kita berdiri tegak dan hidup bertanggung jawab. Setiap yang kita lakukan, pikirkan, katakan, itu tanggung jawab kita di dalam Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus hidup dalam kekudusan. Amin. Demikian firman hari ini. Terima kasih, semoga bisa